Iya, oke guys, baik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Kamis ya. Betul nggak sih? Iya. Tanggal 27 Juni 2024 ya. IHSG dalam posisi naik ya. Naik sekitar 0,9% ya. Apakah akan arahnya bullish? Ya, kita lihat aja. Tapi tetap gue bilang saham yang bagi dividen tetap bagi dividen. Mau kondisinya bearish atau bullish ya naik atau turun dia tetap nggak ngaruh. Yang nggak bagi ya tetap nggak bagi. Mau dia bullish ya tetap aja dia nggak bagi. Ya, ya gue hari ini pengen bahas saham BBRI ya. Ini laporan bulanannya di bulan Mei ya hasilnya. Tapi gue disclaimer dulu bahwa gue sih udah coba lihat laporan bulanan di situsnya sih belum keluar ya. Tapi ini gue dapatnya dari Stockbit gitu ya. Jadi gue dapatnya dari Stockbit. Eh, Ya kemungkinan tingkat akurasinya 95% kemungkinannya. Jadi ada potensi mungkin salah, mungkin. Tapi ini gue dapatnya dari Stockbit. Ada kemungkinan benar juga. Ya 5% kemungkinan salah lah, 95% benar ya gitu. Oke. Ya kalau kita lihat di laporan bulanannya ya versinya Stockbit itu ya, dapatnya dari Stockbit. Di sini kita bisa lihat bahwa ini udah gue pindahin ya. Di bulan Mei, ya, ya ini di bulan Mei, lu bisa lihat nih. Coba badan dulu ya. Ya, BRI mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu Mei-nya ya. Tahun lalu dia dapat 20,1 triliun laba bersihnya dan sekarang 21,9 triliun. Jadi terjadi kenaikan yang luar biasa sebesar 8,83%. Jadi meningkat banget nih John. Ya, kinerjanya BRI di bulan Mei ini ya. So, ya Mei 2000 tahun ini meningkat 8% ketimbang tahun lalu. Ya. Berbanding ya waktu di April kan dia tahun lalu cuma naik 2% ya di April ya. Tapi ternyata ini malah kinerjanya bisa dikatakan melampaui ekspektasi ya di tengah suku bunga yang tinggi begini. Tapi kalau di Stockbit justru dibilang katanya di bawah ekspektasi ya. Ya, jadi ini sudut pandang aja John ya. Jadi terserah lu mau percaya ini bad news apa good news itu hak masing-masing gitu ya. Eh, jadi itu adalah tingkat hak masing-masing termasuk juga kecerdasan lo masing-masing gitu. Ya, baik itu secara IQ maupun EQ ya. Secara IQ maupun EQ atau emosional lo itu juga tergantung lo masing-masing. Ya, lo lebih percaya yang mana gitu loh. Ya, lo lebih percaya BRI akan hancur dalam waktu dekat, silakan gitu. Kan banyak kan lo nonton YouTube kan, wah ada misal pengamat ekonomi mana, wah ini kita bakal resesi bulan Juni, gue nonton tuh. Ya pokoknya di salah satu podcast terkenal lah. Pokoknya dia bilang di bulan Juni ini bakal resesi ya, terus pokoknya bakal krisis ya. Ya, kan versi ya terserah. Ya lu ya demikian juga tahun lalu dulu di 2022 akhir dibilang katanya 2023 bakal gelap ya, gitu-gitu. Ternyata enggak. Ya. Nah, ini balik lagi ke diri lu, John. Jadi gue nggak bisa ngomong banyak ya. Gue cuman bilang bahwa BRI adalah bank yang telah berdiri selama 128 tahun. Ya. Ini bank di sebelum kita merdeka nih udah ada dan masih bertahan sampai sekarang. Ini gue kasih lu logika dulu, John ya. Nah, kalau lu lihat BCA baru 67 tahun. Nih, lu bisa lihat BCA. Bank Mandiri 25 tahun. BNI 77 tahun. Nah, BRI lebih tua, 128 tahun dan sampai sekarang masih berdiri. Jadi gue balikin lagi ke lu, mungkin nggak? Mungkin nggak dalam waktu dekat nih BRI akan gue nggak bilang nggak mungkin lah. Ya mungkin mungkin aja ada selalu 1%, mungkin dua. Ya tapi mungkin rate-nya cuma 1-2% ya, mungkin aja gitu ya. Tapi ya gue balikin lagi kalau lo percaya bakal hancur ya silakan. Ya ketakutan pemula biasanya invest di kayak begini kan, BRI lagi robo-robo-robo gini ditambah takut-takutin. Wah, apakah jangan-jangan BRI gue ini bakal kegocap gitu kan? Ini biasanya pemula, penyakit pemula. Ya. Apalagi kalau dia belum pernah terima dividen tuh biasanya bingung. Bingung nih, misalnya dia beli BRI di 6.000 ya, tahu-tahu robo sekarang ke 4 ribuan. Dia bingung, ya. Apa yang harus gue lakuin gitu loh. Dia bingung aja ya. Ya itu pada akhirnya lo harus berbanyak literasi dan
eh, mengontrol emosi ya. Perbanyak literasi dulu sehingga lu belajar dulu dari orang dan lu tahu apa yang lu hadapin. Gue juga dulu gitu kok. Ya, gue belajar dulu dari apa yang Warren Buffett katakan kalau di market turun kita harus gimana. Ternyata biasanya balik lagi. Ya, apalagi kalau perusahaannya jelas, fundamentalnya jelas. Ya jadi gue cuma bilang nih, ini kan ya kan ada orang bilang fundamental is dead gitu. Ya lu tau lah yang ngomong itu kan, ya pasti kan, ya kalau fundamental is dead ini 128 tahun loh. Ya masih eksis sampai sekarang. Fundamental tuh John itu akan menahan harga. Ya. Lu boleh cek ya saham-saham yang dipilihin sama orang-orang yang main bandarmologi. Lu boleh cek saham-saham yang mereka pilih rata-rata lari ke gocap. Lu boleh cek. Yang katanya fundamentalis dead, lu boleh cek saham-saham yang dia pilih. Ya atau yang bara bandarmologi itu pilih rata-rata akan balik ke gocap. Kenapa mereka ke gocap atau ke RP1, kedua, tiga ya? Karena fundamentalnya di situ. Ya, fundamental itu yang akan menentukan menyestabilkan harga. BRI di tengah-tengah Fir paling berapa dia robonya kemarin? Kemarin 4.100 ya, apa 4.000 ya di situ. Ya kalau mungkin aja bisa ke 3,5 ya. Tapi apa kalau dia ke gocap itu, kalau ke gocap gua rasa itu hampir mustahil karena dividennya 300 gitu. Ya dividen itu yang menahan harga dari sebuah emiten gitu loh. Ya lo boleh cek dah saham-saham yang dipilih ya. Dipilih oleh para orang-orang yang suka zero sum game gitu ya. Ya mau bandarmologi segala macam. Saham mereka rata-rata nyungsep ke gocap. Ya banyak korban nggak yang gocap ya pasti banyak. Nah ini guys. Ya. Nah jadi 8,8% ini sebuah prestasi ya John. Jadi kalau tahun lalu dia dividennya 310, maka logika bodohnya tahun nanti bulan Desember dan Maret ya, tahun ini dan tahun depan, kira-kira BRI ya secara bodohnya akan 8% lebih gede. Ya lo akan dapat 334 dividennya di harga sekarang berarti ya sabar aja dulu John. Ini BRI wajar kayak begini kan dia baru bagi dividen berapa bulan lalu. Ya lu yang baru masuk ya lu harus nunggu Desember sampai Maret nanti gitu loh. Ya. Oh ya lo dapat 7,4% di harga sekarang ya. John, namanya Big Bang kalau lo dapat 7,4% tuh momen langka. Ya, apalagi yang kemarin serok di 4.100 dia dapat 8 ya. Itu momen langka. Biasanya Big Bang tuh 4,5%, 4 ya. Bahkan ada yang 3 BC aja 2. 4.000 oh sorry, 4.100 tuh lo dapat ya 8,1 itu udah momen langka, John. Momen langka Big Bang ya. 10 besar terbesar cap di ya lu lihat aja brand aja 0,0. Ya itulah katanya saham nomor satu di Indonesia. Brand. Saham nomor satu. Ya, ya, ya gini loh. Kenapa sih brand bisa jadi market cap kan gampang banget ya. Dia jual IPO. Ya. Yang dia jual cuman dikasih 11, gua lupa 11% ke masyarakat atau berapa? Masyarakat cuma 3%. Iya, retail yang beneran cuma 3%, 97-nya di punya mereka. Terus ada sekitar 8% mungkin ada institusi yang goreng itu dua itu, dua 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 dua. Terjadilah kenaikan. Mereka goreng sampai pucuk ya yang 90%-nya masih dipegang pengendali, tapi itu ilusi, John. Masa kayak gitu aja ya gitulah nggak masa nggak paham gitu. Ya gua kasihan ya. Gua rasa gua kasihan banget kalau lo percaya baru benar-benar bodoh, John. Kalau lo nggak mengerti kayak begini ya benar-benar bodoh bener. Apa ya? Kasihan jadi kayak semacam menganggap bahwa penonton itu bodoh gitu. Kasihan banget kalau diceritakannya begitu. Tapi bener loh, ada ya kemarin gua posting di FB dia bilang, gua udah 15 tahun main saham kata dia. Dan gue baru tahu kalau lu jual beli saham itu nggak masuk ke perusahaannya lah. Dia bilang, dia bilang gini, gue 15 tahun main saham ya. Dan akhirnya gue baru tahu dan baru sadar bahwa kalau lu jual beli saham duit itu tidak masuk ke perusahaannya. Lah emang begitu lah. Kok lu baru sadar gitu? Kan emang begitu. Tapi dia itu biasanya orang makin cuman butuh 2 bulanan, 1-2 bulan udah ngerti
biasanya ada paling lama 3 bulan mungkin. Oh, gue baru tahu kalau gue jual beli saham, lu nggak masuk duit itu ke perusahaannya memang begitu. Tapi ada orang 15 tahun udah main saham, baru sadar 15 tahun kemudian, gila. Banyak John orang begini John, banyak, banyak. Cik, cik, ya, sorry, make gua noise biasa. Banyak John orang beginian ya. Ada juga yang masih berpemahaman gini, kalau harga saham turun, berarti nanti perusahaan kasih dividennya lebih kecil. Masih ada John. Apa ya, ini adalah orang-orang yang udah tahunan di bursa, bahkan puluhan tahun. Mereka nggak mau belajar. Karena kenapa? Karena menurut gue itu ego ya. Ada hubungannya sama kecerdasan emosional. Ego bahwa ini semacam gangguan sebenarnya John, gangguan kepribadian. Menurut gue, gangguan kepribadian itu bahwa gue ini paling pinter. Nggak mungkin gue salah, tidak mungkin katanya. Ini gue udah bener mahaminnya begini nih, udah bener nih bahwa kalau harga saham itu turun pasti perusahaan ngasih dividennya lebih kecil. Ini gue udah bener, gue nggak percaya yang lain. Ada aja emang gangguan sih. Pribadinya harus diobatin, yang bisa ngobatin diri sendiri. Tapi kalau dia terus kayak begitu ya nggak ketolong. Emang. Ya, kayak gitu banyak John. Jadi dia merasa ya gue paling bener. Karena gue paling bener, paling pinter, nggak mungkin gue kalah di bursa. Nggak mungkin dengan kecerdasan gue loss di bursa, nggak mungkin. Kalau gue loss pasti gue dikerjain BEI dan OJK. Udah banyak yang begitu. Makanya dia ada yang sampai 15 tahun nggak pernah mau belajar. Kenapa dia nggak mau belajar? Nggak mau menyadari bahwa gue yang salah. Kenapa? 15 tahun dia main saham dia baru sadar, baru mau belajar gitu, baru sadar. Ya itu. Ngapain gue belajar? Gue pinter. Gitu. Banyak John. Jadi di bursa. Nah di bursa kalau lu nggak kontrol yang ini ya, ego lu nggak kontrol, emosional lu nggak kontrol, yang dan lu nggak mau merasa kalau misalnya loss ya. Sekarang gini, gue cuman balikin aja pertanyaan kalau lu loss, kalau lu tipenya adalah lu menyadari kesalahan, oh mungkin gue yang salah dan coba gue cek mana lossnya dan gue coba perbaiki. Lu ada harapan untuk cuan di bursa. Tapi kalau lu ketika loss dan lu tidak mau perbaiki dan lu tidak merasa yang salah adalah lu main gorengan gitu ya, tidak merasa lu yang salah dan lu tetap blaming sana sini berat padahal itu adalah mungkin problem mungkin bukan bukan mungkin memang lu problemnya gitu kan. Kenapa lu main gorengan los tapi salin BI OJK? Nah, itu biasanya ya John dia akan terus menerus bertahun begitu sampai dia los terusan nggak nyadar nyadar. Nah itu John ya, jadi memang cukup miris ya, makanya dibilang kenapa brand bisa jadi market cap nomor satu. Ya gampang, dia 90%-nya sahamnya nggak ada di publik, pegang pengendali, yang digoreng retail cuma 3%, digoreng-goreng-goreng yang 90-nya ikut naik. Tapi itu ilusi, masa nggak paham sih itu ilusi? Dijual nggak ada duitnya itu brand itu lu jual lu mau bantai siapa, nggak ada duitnya 1.000 triliun itu nggak ada itu valuasi ilusi John. Ya kalau misalnya emang beneran nggak paham juga kayak gini ya udah emang nggak ketolong. Ya kalau nggak paham juga ya itu makanya jangan sampai maksud gua jangan membodohi retail tuh. Wah ini brand saham nomor satu nih se Indonesia, saham nomor satu padahal lihat aja nih bisa 1.000 triliun nih, itu kan gimana ya, gue kasihan yang kalau lo percaya bener-bener parah dah. Itu aja ya. Ya BRI ya nanti lihat aja John ya, arahnya kemana. Tapi so far dari laporan Mei-nya positif. Ya mungkin kan ada NPL ya 3%. Oke lah. Tapi NPL 3% tuh masih aman John ya. Berapa sih NPL BRI sekarang? NPL-nya itu memang dia 3,27. Tapi NPL standar aman itu harus di bawah 5% ya. Jadi kan memang kalau dibandingkan yang lain BRI cukup tinggi 3,2 tadi ya. Tapi dia masih dalam standar aman di bawah 5% ya. Nah, itu loh, Jo. Ya. Nah, nanti kalau misalnya nanti memang The Fed bakal turunin suku bunga gitu ya, kemungkinan bakal meledak. Ya, maksudnya orang makin rame masuk ke perbankan gitu ya. Dan labanya juga akan meningkat perbankan ya, lebih meningkat seperti itu. Ya, jadi tunggu aja. Nah, ini karena pemilu Amerika nih mau pemilu, John ya.
Ya mungkin aja betul ya tuduhannya Donald Trump itu ya, bahwa si Powell ini politis ya. Jadi nanti dia akan turunin pas deket-deket mau pemilu untuk mendukung Joe Biden, bisa jadi ya. Ya kalau mungkin aja tuduhannya Donald Trump itu betul. Nanti lihat aja. Kita doakan itu suku bunga turun dan kemungkinan ekonomi akan jadi jauh lebih baik di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Iya John, gua rasa gitu aja untuk BRI ya. Hari ini naik ya. Eh ya selamat ya, selamat. Eh buat lo yang pemula yang nyangkut di ya sebenarnya sih lo nggak nyangkut ya. Ya gini dulu deh John ya. Lu ini kan pemula, apalagi kalau lu belum terima dividennya. Ini saham ini 128 tahun udah berdiri loh. Jadi kalau lu hanya gara-gara dari RP 6.000 lu cut loss di 4.400 gitu ya. Ya semoga kalau lu udah beneran cut loss semoga lu belajar sesuatu di sana. Nanti kalau nih BRI balik lagi ke 6.000 semoga lu belajar sesuatu. Nah, lu yang masih hold ya udah, slow aja. Itu aja ya memang nggak gampang kalau lu belum terima dividen tuh masih bingung ya. Tapi berdasarkan catatan BRI itu udah 128 tahun ya, bahkan melantai udah 20 tahun lebih ya selalu naik. Kenapa lu harus takut gitu ya? Ya nanti gue juga nunggu juga sih ya. Nih, dia selalu naik. Ini kita belum pernah separah corona kan? Pernah nggak nih? Ini gue buat lo ngomong yang pemula nih ya, pemula. Ya, baru mungkin baru 2 bulan 3 bulan invest. Kita belum sekarang kondisi kita ekonominya separah di corona nggak? Kan enggak kan? BRI pernah tembus ke 2.600 tuh John. Balik lagi nggak? Balik. Kenapa lo capek-capek lihat-lihat dikit grafik turun yang kayak begini nih lo capek lo liatin terus ya. Ya memang sih pemula memang sukanya lihat-lihat dulu ya. Ya nanti dia balik slow aja. 99% lah. 1%-nya apa tuh John? 1%-nya kok toto perang. Ya mungkin aja. Itu 1%. Itu kan faktor X yang kita nggak tahu. Ya. Oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena datang bisa bohong ya.